Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya di pagi yang baik ini kita dalam kondisi yang baik. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik. Baiklah kita sepakat, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi yang baik ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa ku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Oh, ku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Allah dan Rajaku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, memuji namamu, menyembah Kau Allah yang hidup. Haleluya, kuasa-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib. Kini adalah masih rabashikiri adalah rabo. Kini adalah masyana rabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiaralalama, sikiniarayaralalamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang memberkati kami dengan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu di hari ini dengan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, perkenankan saya mengucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat memasuki tahun baru. Dan mari kita bersama-sama, ketika kita memasuki di awal tahun ini, kita punya satu pengharapan yang pasti, bahwa kita pun bisa melewati tahun ini dengan kasih setia Tuhan, dan diberkati sepanjang perjalanan tahun ini sama bahkan lebih baik dari tahun yang kita lampaui di tahun yang kemarin. Selamat memasuki tahun baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita memiliki sebuah tema dari gereja, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mengawali segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan itu ada sebuah tujuan yang sangat mulia. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah untuk memuji dan memuliakan namanya. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang sangat berarti. Maka ketika kita ini sudah menyadari bahwa hidup kita itu dibawa untuk memuji dan memuliakan namanya, tentu kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh indah kalau kita bisa membawa kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, haleluya, puji Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pujian, sebuah kesaksian dari pemazmur yang berisikan sebuah komitmen, sebuah tekad, sebuah semangat di dalam kehidupannya untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan berjanji untuk memuliakan Tuhan selama ia hidup. Kalau kita menyadari akan hal ini, mari kita selama aku hidup bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berarti kita ini akan hidup lebih berarti dan hidup kita memuliakan Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan, Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Juru Selamat kita, yang kita miliki di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam Mazmur yang kita baca tadi, itu merupakan sebuah komitmen untuk memuliakan Tuhan. Maka setiap kita bangun di awal tahun ini sebuah komitmen untuk menjadikan hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana cara kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, selama kita masih berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian? Kita harus tetap yang namanya pegang teguh firman Tuhan, karena di situ ada janji yang pasti yang membawa kita hidup di dalam perkenanannya dan membawa hidup kita ini semakin naik level di hadapan Tuhan. Kita akan baca bagaimana kita memuliakan Tuhan, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak ada yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan itu dengan sebuah perbuatan baik. Perbuatan baik di sini digambarkan sebagai terang. Kalau hidup kita ini ada yang namanya terang, orang lain akan melihat di dalam kehidupan kita. Artinya selama kita hidup baik, hidup di dalam kebaikan, orang akan melihat kebaikan yang ada di dalam diri kita itu adalah merupakan pancaran dari kasih Tuhan yang sudah kita terima, memancarkan keluar sehingga orang lain melihat kemuliaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dan disitulah kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita berbuat tidak baik, itu pun akan menjadikan hal yang lebih buruk. Dengan demikian, itu tidak memperlihatkan kasih yang sudah diterima oleh Tuhan. Hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan selama kita ini masih diberi kesempatan. Artinya, kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, lakukan perbuatan baik itu hanya tertuju di dalam fokus kemuliaan Tuhan. Jangan punya tendensi pribadi yang ingin
misalnya ingin dipuji atau ingin karena sesuatu hal, tetapi kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Itu artinya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai terang yang bercahaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita harus berbuat baik. Dengan berbuat baik kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itulah, mari kita jaga perbuatan kita supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, kita pun bisa memuliakan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di situ jelas dikatakan memuliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya tubuh kita ini adalah tubuh bait Roh Kudus. Dengan tubuh kita ini kita bisa memuliakan Tuhan. Tubuh kita ini harus kita jaga. Tubuh kita ini harus kita sayangi. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita ini membuat tubuh kita ini tetap sehat misalnya. Kita tentu akan menjaganya supaya tidak kena penyakit. Oleh karena itu, tubuh kita yang merupakan bait Roh Kudus kita jaga kekudusannya. Jangan mengkotori dengan perbuatan yang membuat tubuh kita ini tercemar. Itu artinya kita itu bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah gambaran bait Allah yang harus dijaga kesuciannya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya bagaimana kita memuliakan nama Tuhan itu, yaitu dengan ucapan bibir. Tuhan memberikan bibir mulut kita ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka janganlah ada yang namanya perkataan kotor dari bibir kita, perkataan hal-hal yang tidak benar dari mulut kita, supaya kita bisa memakai bibir dan mulut kita ini bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk membuat kecewa orang lain, karena membuat kecewa orang lain itu juga membuat kecewa Tuhan. Di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9 sampai 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan. Lidah adalah bagian tubuh yang sangat kecil, tetapi itu bisa membuat segala sesuatu itu menjadi baik dan segala sesuatu menjadi tidak baik. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah pula kita bisa menciptakan sebuah pertengkaran. Dengan lidah kita bisa membuat orang lain itu sakit hati.
Karena dengan lidah kita itu bisa juga mengeluarkan kutuk. Nah, mulut kita ini juga bisa mendatangkan dua hal. Karena bisa mengeluarkan berkat dan mengeluarkan kutuk. Maka dari itu hati-hatilah bagaimana kita ini menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Dengan bibir kita bisa pakai memuliakan Tuhan. Jangan mengeluarkan kutuk. Jangan mengeluarkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak benar. Dengan lidah kita ini membuat pujian kepada Tuhan. Itu namanya kita memuliakan Tuhan. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Yang keempat adalah kita memuliakan Tuhan dengan harta. Harta itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, termasuk talenta-talenta yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah diberikan Tuhan, harta yang sudah diberikan Tuhan kita gunakan. Harta di sini bukan hanya berwujud materi, tetapi lebih dari itu. Talenta yang kita punya itu adalah juga merupakan harta yang diberikan oleh Tuhan. Maka bagaimana kita mengelola setiap berkat yang ada di dalam hidup kita, melalui keahlian kita, melalui kebisaan kita, melalui pekerjaan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mari kita punya komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama tadi, mari kita muliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik. Yang berikutnya, mari kita memuliakan Tuhan dengan yang namanya tubuh kita. Tubuh yang merupakan bait Roh Kudus. Kemudian mari kita memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita. Dan kemudian mari kita memuliakan Tuhan dengan harta, talenta yang ada di dalam kehidupan kita. Marilah kita di awal tahun ini kita punya komitmen untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.